Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aisyah Fazahira dengan 3 digit NIM terakhir 048 dari TRO 24 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi sistem embedded DAC PWM. Jadi DAC sendiri merupakan jembatan dari digital ke analog. Nah, kemudian mikrokontrolnya akan perangkat digital murni yang hanya memahami kondisi binary 0 atau low dan 1 atau high. Nah, di dunia nyata, dia bisa bekerja dengan sinyal analog kontinu seperti suara, suhu, kecepatan yang berubah secara mulus. Nah, DAC dan PWM menjembatani perbedaan ini agar perangkat digital dapat berinteraksi dengan dunia analog. Lalu, apa sih DAC? DAC merupakan digital to analog converter yang merupakan komponen hardware yang mengubah data digital atau angka biner menjadi tegangan listrik analog yang nyata. Dia akan mengubah bit-bit digital secara presisi dan menghasilkan output tegangan yang halus. Nah, metode populer untuk membuat DAC dengan susunan resistor bertingkat ini dapat dilihat di gambar. Jadi dia hanya menggunakan dua nilai resistor, misalkan 10.000 ohm dan resistor yang 2R itu 20.000 ohm. Kemudian bit digital mengontrol saklar internal ke arah Vref atau ground. Nah, kombinasi ini menghasilkan output tegangan proporsional di ujung rangkaian. Lalu ada resolusi DAC. Ini tingkat kombinasinya itu 2N. Nah, seberapa halus outputnya? Resolusi menentukan jumlah tingkatan tegangan yang bisa dihasilkan. Jadi untuk 8 bit ini itu 2/8 atau sama dengan 256 tingkatan. Yang berarti keluaran output itu 0 sampai 255. Nah, sedangkan yang 12 bit ini berarti 2/12, berarti 4096 tingkatan dengan output 0 sampai 4095. Nah, semakin tinggi bitnya, maka semakin mulus gelombang analog yang dihasilkan. Lalu, apa sih teori PWM? Nah, PWM ini Pulse Width Modulation. PWM bukan analog murni. Dia adalah teknik manipulasi lebar pulse sinyal digital kotak untuk menghasilkan efek tegangan rata-rata. Nah, teknik ini sangat efisien karena transistor hanya bertindak sebagai saklar on atau off saja. Lalu ada duty cycle dan frekuensi. Duty cycle merupakan persentase waktu sinyal high dibanding total satu siklus. Jadi 50% duty cycle sama dengan setengah tegangan maksimal. Lalu frekuensi merupakan kecepatan siklus on-off berulang dengan satuan Hertz. Frekuensi tinggi atau yang lebih dari 1 kHz akan menjamin putaran motor yang lebih halus. Lalu ada filter RC. Sinyal PWM kotak bisa diubah menjadi analog mulus menggunakan low pass filter RC. Jadi kalau high, dia kapasitor akan mengisi daya, sedangkan ketika low, kapasitor akan membuang daya. Nah, proses ini meratakan gelombang kotak menjadi garis tegangan kontinu. Kemudian ada karakteristik. Jadi untuk sifat outputnya DAC, dia analog nyata dan kontinu. Sedangkan untuk PWM, dia digital kotak atau analog buatan. Nah, efisiensi untuk DAC sendiri ini rendah, jadi dia akan panas pada resistornya, sedangkan pada PWM ini lebih tinggi karena dia menggunakan mode saklar. Nah, DAC ini tidak memerlukan filter, sedangkan untuk PWM dia membutuhkan filter RC. Lalu aplikasi yang digunakan pada DAC itu audio, generator presisi, lalu untuk PWM itu motor, LED, dan power supply. Nah, implementasi hardware-nya bisa ada di microcontroller ESP32 dan STM32. Untuk ESP32, internal DAC-nya 8 bit, jadi ada di pin GPIO 25 dan GPIO 26. Nah, LEDC PWM ini merupakan peripheral khusus untuk LED dengan resolusi hingga 20 bit. Sedangkan STM32 ini dia tidak memiliki
DAC internal pada seri populer. Lalu untuk timer PWM-nya dia menggunakan register CCR atau Capture atau Compare untuk sinyal presisi otomatis. Nah, aplikasinya bisa digunakan pada audio DAC, yaitu sinyal suara sinus kompleks, lalu servo PWM, instruksi posisi sudut, dan LED PWM untuk dimming. Nah, untuk materinya cukup sekian, kita akan masuk ke percobaannya. Itu atribusi 3 atau LED pin makanya ke 5000 setupnya. Di sini juga kita masukkan analog rate resolution untuk fungsinya. Kemudian kita masukkan kembali buat void loopnya supaya nge-looping. Nah, ini integer ADC-nya kita deklarasikan analog rate menggunakan ADC pin, lalu integer PWM-nya. Terus dari kita juga menggunakan beberapa fase, ada 0, 40, 95 dan 255. Kita menggunakan fungsi float juga, di mana untuk kita menghasilkan rumus float, di mana untuk menghasilkan persenan brightness atau persenan kecilan dari LED-nya itu PWM akan dibagi dengan 255. Setelah hasil PWM dibagi dengan 255 itu akan langsung dikali 100. Nah, ini akan menghasilkan kecerahan, nantinya bakal langsung di-outputkan di LED di hardware-nya. Nah, sekarang kita masuk, kita cek dulu sekali monitornya. Nah, jadi ketika kita menggunakan potensio untuk mengatur kecerahannya, di sini ketika kita putar potensionya maka dia akan berkurang sampai 0 bisa. Nah, di sini geser. Nah, ini kan posisi 0 nih. Kita geser nih, dia akan menyala sampai terangnya. Wih, bahaya banget. Nah, ini juga berpengaruh ke grafik dari PWM-nya. Ketika kecerahannya makin gelap, maka PWM-nya akan hilang. Tapi ketika kita makin terang, maka PWM-nya akan sinyal PWM-nya akan makin melebar. Seperti ini. Dah. STM ISP32. Bisa jual CP-nya. Yuk. Video. Video yuk. Hasilkan gelombang PWM di osiloskop. Minta ya nanti Potensial diputar. kan lu minta gua Osiloskop akan gelombang osiloskop akan melebar. harus ada ya. Dan ketika diputar ke arah sebaliknya akan mengecil. STM saya. Ketika ini dinaikkan, servo akan bekerja, servo akan berjalan sesuai dan pembacaan naik. Ini untuk nilai maksimalnya di 4000 dan untuk sudutnya ini menggunakan servo yang sudut maksimalnya di 180. Terus pembacaan pada osiloskopnya juga ini terbaca gelombang PWM yang jika potensinya dikecilkan dia akan mengecil. Sini. Nah, di sini terlihat ketika digeser itu terlihat adanya noise karena pembacaan dari wiringnya itu kabelnya mungkin ada yang tidak terbaca atau tidak kencang. Nah, di sini penambahan program sebelumnya mungkin tidak ada perbedaan terlalu banyak, mungkin hanya ada penambahan di bagian OLED-nya di mana kita penyeting screen, kelebaran screen-nya, ketinggian screen-nya dan juga beberapa settingan lainnya untuk OLED-nya. Di sini perbedaan terdapat di sini. Nah, di sini nantinya itu bakal kelihatan nih output-outputnya yang tertampil di seri monitor. Jadi yang tertampil di seri monitor itu juga bakal tertampil di OLED-nya. Nah, contoh kayak gini. Nah, ini dulu. Ini kan kelihatan di seri monitor kan terlihat kayak gini brightness-nya. Terus juga si lampunya ini juga bergerak-gerak. Nah, ini kan tadi program sebelumnya. Perbedaannya pada di sini. Tertampil di sini. Kelihatan. Nah, jadi itu aja sih penambahannya metode itu sih. Jadi metode ADC kita gunakan, metode DAC kita gunakan dan menggunakan metode ITC untuk menampilkan tampilan di OLED. Seperti itu.